Mohon perhatian kepada para pencinta Nabi dan sahabat agar bersiap-siap mendengarkan kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada episode kali ini saya akan mengisahkan tentang kisah Bilal radhiyallahu anhu berhutang kepada seorang musyrik untuk berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Bilal radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang, bagaimanakah biaya keperluan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Sayalah yang mengurus hal ini. Sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ia didatangi oleh seseorang yang sedang menderita kelaparan, maka beliau akan menyuruh saya untuk melayani orang tersebut. Bila tidak ada biaya, maka beliau akan berkata kepadaku, pinjamlah dari siapa saja agar dapat memberi makan orang itu. Lalu saya akan menemui keperluan orang itu dengan meminjam uang. Jika ada orang yang mendatangi beliau tanpa memakai baju, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan berkata, pinjamlah dari siapa saja agar dapat membelikan baju untuk orang itu. Ini adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, ada seorang musyrik yang datang menemuiku. Ia berkata, saya telah memperoleh rezeki yang banyak. Jika kamu memerlukan uang, janganlah meminjamnya kepada orang lain. Jika kamu melakukannya, pinjamlah dariku. Saya senang dengan tawaran ini. Saya pun mulai meminjam uang untuk keperluan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada suatu keperluan yang mendesak, saya akan meminjam darinya. Suatu ketika, setelah saya mengambil wajib untuk mengumandangkan azan, tiba-tiba datanglah orang musyrik itu dengan diikuti beberapa orang lainnya. Dia berteriak memanggil saya, hai orang Habsyi. Segera saya menoleh melihat mereka, lalu saya pun menjumpainya. Saya pun segera pergi ke masjid. Setibanya di sana, saya lihat ada 4 ekor unta yang penuh dengan muatan sedang duduk di depan masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada kabar gembira untukmu wahai Bilal. Allah telah menyampaikan karunia-Nya untuk membayar hutang. Ambillah unta-unta ini beserta muatannya. Barang ini telah dikirim ke sini sebagai hadiah untukmu dari ketua kaum Fidah. Saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu segera saya bayar semua hutang-hutang saya. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menunggu di dalam masjid. Kemudian saya kembali ke masjid menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata kepada beliau, Alhamdulillah, dengan berkah engkau hutang saya dapat dibayar, ya Rasulullah. Dan sekarang tidak ada hutang lagi yang tersisa. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah masih tersisa barang-barang itu? Saya menjawab, ya masih ada sedikit tersisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang-barang tersisa itu juga harus kamu bagikan sampai habis, sehingga aku dapat merasa tenang. Saya tidak akan pulang ke rumah sebelum barang itu habis dibagikan. Saya pun pergi untuk membagi-bagikan barang tersebut kepada fakir miskin. Setelah sholat isya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, apakah masih ada sisa dari yang aku katakan tadi? Jawab saya, belum ada orang yang memerlukannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali beristirahat di masjid. Pada keesokan harinya setelah sholat isya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah masih ada sisa barang dari apa yang telah saya katakan kemarin? Saya menjawab, Allah telah memberkati
hati Tuhan dengan ketentraman jiwa. Semua barang-barang itu telah habis dibagikan. Mendengar kabar itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takut jika nyawa beliau dicabut, sedangkan masih ada sisa harta yang menjadi miliknya. Barulah pada malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya menemui istri-istri beliau. Banyak juga para wali Allah yang mengendaki keadaan demikian, yaitu tidak ada sedikit pun harta benda yang tersisa di sisi mereka. Jika para wali Allah saja telah memiliki keinginan demikian, maka bagaimana dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dua alam, pemimpin para anbiya, pemimpin para aulia? Beliau betul-betul ingin agar dirinya bersih dari keduniaan. Sahabat Riyasi Channel, demikian kisah ini saya sampaikan. Semoga kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di episode kisah-kisah berikutnya.